Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah, di awal khutbah tidak lupa khatib berwasiat kepada seluruh yang hadir untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasiat Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh Allah telah berwasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian semua hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa kami mengingatkan kepada seluruh yang hadir ketika khutbah sementara disampaikan atau dibacakan, maka hendaknya semua bisa fokus dan tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain, baik berbicara dengan teman dekat duduk kita atau sibuk dengan handphone kita, karena hal itu bisa kemudian menjadi sebab apa yang kita lakukan itu sia-sia dan tidak tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana peringatan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghadiri salat Jumat maka hendaknya ia diam mendengar apa yang disampaikan oleh khatib yang tidak memakan waktu yang lama, dan semoga kita mendapatkan pahala Jumat kita insyaallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tak lupa kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya mencurahkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tak satu pun nikmat yang kalian rasakan melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Allah telah menundukkan kepada kita segala sesuatunya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian segala apa yang ada di langit. Allah menurunkan hujan dari langit, dan air adalah sumber kehidupan. Sebagaimana firman Allah, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Kami jadikan dari air itu segala sesuatunya menjadi hidup. Begitu pula menundukkan untuk kita sekalian segala apa yang ada di bumi ini untuk kita nikmati. Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum, dan mencurahkan kepada kalian ni'amahu, berbagai macam nikmat, baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak dan
yang tersembunyi, yang tidak bisa kita hitung, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an pada ayat yang kita bacakan tadi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya pandai-pandai kita mensyukuri nikmat tersebut. Karena sesungguhnya dengan kesyukuran Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmat yang diberikan kepada kita. Bahkan ditambahkan, diberkahi, dilipat gandakan. Sebaliknya, ketika kita kufur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian, maka nikmat itu bisa dicabut. Bahkan menjadi sebab Allah menurunkan malapetaka, bencana dan musibah serta azab yang pedih. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ibrahim, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan ketika Tuhan kalian memperingatkan kalian, la in syakartum, jika kalian pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kalian, la azidannakum, sungguh aku akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian kufur, tidak pandai bersyukur, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih, kata Allah Azza wa Jalla. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan permisalan dengan sebuah negeri yang dulunya aman dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Penduduk negerinya mendapatkan rezeki dari berbagai penjuru. Fakafarat bi an'amillah. Namun mereka kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Namun mereka kufur dengan nikmat Allah, membalas nikmat dengan kemaksiatan, maka kami menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan rasa takut. Ini adalah uslub atau cara Allah menggambarkan bagaimana azabnya sangatlah pedih ketika rasa lapar dan rasa takut itu sudah seperti pakaian yang menyelimuti mereka. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un, disebabkan ulah tangan mereka sendiri. Oleh karenanya Nabi kita mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min zawali ni'matik, dari nikmat yang dicabut, wa tahawuli afiyatik, dan keselamatan yang diangkat, kesehatan yang diangkat, wa fujaati niqmatik, dan musibah yang datangnya tiba-tiba, yang jika Allah berkehendak tidak ada yang mampu untuk menahannya. Dan kita yang berada di tempat ini sudah sering mengalami hal yang seperti itu. Tiba-tiba kebakaran melanda atau musibah menimpa di luar prediksi kita, nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kelemahan kita. Kita sudah berencana, kita sudah mengerahkan segala kemampuan kita dalam berdagang dan berbisnis, tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Dialah Allah yang Maha berkuasa. Makanya Nabi mengajarkan kita doa untuk berlindung kepada Allah dari musibah yang datangnya tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan berlindung dari segala macam bentuk kemurkaan darimu. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jemaah Jumat rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa diwujudkan dengan tiga hal. Yang pertama adalah bil lisan, dengan lisan kita. Yang kedua adalah bil qalb, dengan hati kita. Dan yang ketiga adalah bi al jawarih, dengan anggota tubuh kita. Adapun yang pertama bil lisan, biasakan lisan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, terutama pada saat kita mendapatkan nikmat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh alaihi salam di dalam Al-Qur'an,
dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, dia seperti satu umat, padahal beliau cuma seorang diri. Namun dengan teladan yang beliau contohkan, Allah mensifatkannya seperti satu umat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin, tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sifat berikutnya yang Allah sebutkan tentang beliau, syakiran li an'amih, senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah Jumat rahimakumullah, Allah senang mendengarkan pujian kita kepadanya. Bahkan kata para ulama, andaikan seseorang mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, maka perkataan alhamdulillah itu lebih baik daripada apa yang dia dapatkan. Mengapa demikian? Karena apa yang dia dapatkan dari materi itu akan habis, akan hilang, bahkan akan ia tinggalkan. Tetapi ucapan kita alhamdulillah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita dapatkan pahalanya yang berlipat ganda di hari kemudian kelak insyaallah. Jadi itulah cara mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama dengan lisan kita, yang kedua adalah dengan hati kita, yaitu mengakui bahwasanya semua nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan, datangnya dari Allah. Bukan disebabkan karena kecerdasan kita, bukan disebabkan karena kepiawaian kita, bukan disebabkan karena kekuatan kita. Karena di sana banyak orang yang lebih cerdas dari kita, banyak orang yang lebih piawai dari kita, banyak orang yang lebih jago dalam berbisnis, tetapi subhanallah bagian kita ternyata lebih banyak dari dia. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menjamin rezeki kita, Allah yang telah membagi-bagikan kepada hamba-hambanya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kamilah yang membagi-bagikan rezeki kepada hamba-hamba kami, kata Allah. Ada yang diangkat derajatnya, ada yang diredahkan. Allah berfirman di ayat yang lain, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Tidaklah ada yang hidup di dunia ini, yang berjalan di dunia ini, melainkan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah banyak sedikitnya rezeki seseorang bukan jaminan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang menjadi jaminan kemuliaan. Bahkan Allah menegaskan, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Bukanlah harta-harta kalian, bukanlah keturunan kalian, nasab kalian yang mendekatkan diri kalian kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyukuran terhadap nikmat yang kedua ditandai dengan pengakuan bahwasanya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dicontohkan oleh orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Siapa yang tidak mengenal Nabi Sulaiman alaihi salam? Seorang nabi sekaligus raja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang tak satu pun dari hamba-hamba Allah di dunia ini diberikan kekuasaan seperti Nabi Sulaiman. Bahkan doanya diabadikan di dalam Al-Quran untuk meminta kepada Allah agar tak satu pun yang diberikan kekuasaan seperti dirinya, dan dikabulkan oleh Allah. Beliau mampu menundukkan jin, beliau mampu memerintahkan angin, beliau memahami bahasa binatang, beliau menguasai segala sesuatunya atas izin Allah. Akan tetapi tidak menjadikan beliau lupa diri. Bahkan beliau pandai bersyukur kepada Allah. Dan doa yang diabadikan di dalam Al-Quran, perkataan beliau, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin." Ya Allah, berilah kepadaku petunjuk untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amalan-amalan saleh yang Engkau ridai. Dan ini poin yang ketiga, yang terakhir, cara mensyukuri nikmat bil arkan, dengan anggota tubuh, dengan memperbanyak amalan saleh.
dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tertipu dengan harta yang Allah berikan kepada kita, pangkat dan jabatan yang dititipkan kepada kita. Dunia ini, jamaah Jumat rahimakumullah, di sisi Allah tidak bernilai sedikit pun walaupun seperti sehelai sayap nyamuk. Dunia yang kita perebutkan, yang orang-orang saling hasad antara yang satu dengan yang lain, bahkan ada yang saling membunuh antara yang satu dengan yang lain, putus silaturahmi antara yang satu dengan yang lain, berperkara di pengadilan antara saudara dengan saudaranya, dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, hanya gara-gara dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Sungguh rugi. Dunia yang hina ini menjadikan sebab permusuhan di antara kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi menyebutkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udha ma saqa kafiran syarbata ma." Andaikan dunia di sisi Allah memiliki nilai seperti nilai sehelai sayap nyamuk, tak seorang pun orang-orang kafir yang diberi minum oleh Allah walaupun dengan seteguk air. Oleh karenanya jangan kita heran, dan ini mungkin yang menjadi jawaban. Ada yang bertanya, mengapa orang-orang kafir yang tidak beribadah kepada Allah dibukakan kepada mereka pintu dunia lebih kaya, sedangkan kita yang rajin salat, rajin puasa, rezekinya pas-pasan terus. Bukan itu ukuran kemuliaan. Bahkan Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada orang-orang kafir, wa yawma yu'radul ladzina kafaru adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Hari ketika orang-orang kafir dihadirkan di hadapan neraka jahanam dan dikatakan kepada mereka, kalian sudah mengambil bagian kalian yang banyak dulu di dunia, kalian sudah bersenang-senang dengannya, adapun hari ini kalian akan dimasukkan ke dalam azab yang menghinakan kalian disebabkan karena kefasikan kalian dan kesombongan kalian dulu di dunia. Oleh karenanya, mari kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya raya, silahkan. Bahkan banyak contoh orang yang kaya raya dari hamba-hamba Allah yang saleh, dimulai dari kalangan para nabi-nabi Allah, bahkan sahabat-sahabat Nabi. Tetapi ingat, jadikan dunia itu jembatan untuk akhirat. Jangan memperbudak kita. Sebagaimana doa yang masyhur, Allahumma ja'li dunya fi yadi wa la taj'ali dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah dunia pada genggaman tanganku dan jangan engkau memasukkannya ke dalam hatiku. Karena kapan dunia di genggaman kita, kita yang mengaturnya. Dan kata Rasulullah, ni'mas salih, ni'mal malus salih fi rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik yang jatuh di tangan orang yang baik. Dia tahu bahasanya ini amanah, titipan dari Allah. Oleh karenanya dia infakkan sebahagian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu harta tidak dibawa mati, tetapi bisa dikirim dari sekarang. Harta yang kita miliki tidak bisa dibawa ke kuburan, tapi bisa dikirim dari sekarang dengan menginfakkan sebahagian di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyantuni fakir miskin, membantu pondok-pondok penghafal Al-Qur'an, begitu pula menyantuni orang-orang yang lemah dan seterusnya, memakmurkan masjid. Inilah yang akan kita nikmati di hari kemudian nanti, jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi silahkan menjadi kaya raya, silahkan kita berbisnis, tetapi jangan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai contoh hari ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jika telah disuruh untuk kalian melaksanakan salat Jumat, segeralah mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Ketika dikumandangkan Allahu Akbar, Allah maha besar dari segala-galanya, maha besar dari nota-nota yang menumpuk di atas meja kita, maha besar dari barang yang kita kumpulkan di gudang kita, maha besar dari dunia beserta isinya. Tinggalkan semuanya karena Allah. Disitulah alamat, insya Allah bisnis kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau melakukan tahajud dan qiyamul lail, berdiri dengan sangat lama sampai kaki beliau pecah-pecah. Aisyah pernah kasihan dan berkata, ya Rasulullah, Anda melakukan qiyam seperti ini, sedangkan Anda adalah orang yang dosa-dosanya sudah
ada jaminan ampun dari Allah yang lalu dan yang akan datang. Apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah pantas wahai Aisyah, saya menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Makanya kalau kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atau kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, bahkan bisa kita mengucapkan perkataan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini keutamaan dari Allah untuk mengujiku apakah saya bersyukur atau kufur. Bahkan pada saat kita juga diuji dengan musibah, kita juga diperintahkan mengucapkan alhamdulillah. Karena di balik ujian itu ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup di dunia ini ibarat roda. Hari ini kita menangis, besok kita tertawa, begitu seterusnya. Oleh karenanya, nikmati hidup Anda dengan dua hal. Pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta kepada hamba yang pandai bersyukur dan bersabar dengan musibah yang menimpanya. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat yang penuh berkah ini. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan inti urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah dunia kami, tempat tinggal kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami, tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan bagi kami kesempatan untuk menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian bagi kami kesempatan untuk beristirahat dari segala keburukan. Ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah harta-harta kami, berkahilah segala apa yang Engkau titipkan kepada kami, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.